Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian kita lancarkan kembali doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mau saya tambah lagi gak bu doanya bu? Mau doa lagi gak? Mau. Ibu-ibu takut aja kalau ditambahin doa, ntar hafalannya nambah Pak Ustadz. Baik, nanti pekan depan kita tambah doanya insyaallah. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir surah Al-Mutaffifin ya. Kemarin terakhir sampai ayat berapa? Kemarin 17 terakhir. Sekarang 18. Sekarang 17. Enggak, 18 sekarang. Karena paragrafnya di 18. Baik. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin
Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Alal araiki yanzurun. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Baik, surat Al-Mutaffifin sudah kita bahas kemarin ya, diawali oleh sebuah sikap ya dari gambaran orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Ya. Sehingga masalahnya bukan cuma sekedar soal keimanan, tapi soal moral, soal akhlak, perilaku sehari-hari. Karena tidak beriman kepada hari kiamat, maka dia melakukan kecurangan dan kezaliman. Ya. Disitulah kemudian
kita dapat simpulkan bahwa keimanan kepada hari kiamat semestinya, ya ini makanya harus jadi introspeksi kita. Insya Allah kita ini sudah sejak kecil ditanamkan keimanan pada hari kiamat. Ya, cuma masalahnya apakah benar-benar memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak. Nah itu yang harus selalu terus kita bina. Mestinya demikian. Keimanan kita pada hari kiamat membuat kita harus jadi orang yang jujur, orang yang amanah, tidak mudah menzalimi orang lain, bersikap baik. Kenapa? Karena keyakinan kita semua itu akan dicatat dan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di hari kiamat. Sudah kita baca juga ayat-ayat berikutnya yang berbicara tentang nasib orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Maka ayat berikutnya dan seterusnya Allah banyak berbicara tentang ya kebalikannya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bagaimana nasibnya. Baik. Qala Allah Ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ya, ini kebalikan ya atau perbandingan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, sekali-kali tidak catatan orang-orang durhaka terdapat dalam sijjin. Ya, nah, kalau ini kebalikannya. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ya. Maka sekali-kali tidak, ya, tidaklah seperti apa yang mereka dustakan atau tidaklah seperti apa yang terjadi pada orang kafir. Inna kitabal abrar, sesungguhnya kitab di sini maksudnya apa? Catatan, buku catatan. Al abrar, apa bu abrar? Ya, abrar jamak dari apa? Ya, kalau fujar kemarin orang durhaka, tunggalnya apa? Fajir. Ya, ini memang salah satu beratnya bahasa Arab tuh di sini. Jadi perubahan perubahan dari tunggal ke jamak itu berubah katanya. Kalau bahasa Indonesia kan gampang, tinggal bilang apa? Tinggal diulang-ulang. Orang kalau banyak jadi orang-orang, gitu ya. Ya, kalau orang baik, kalau banyak kita bilang apa? Banyak orang baik. Kalau bahasa Arab nggak begitu. Bahasa Arab itu kalimatnya berubah, katanya berubah. Kalau rumah bahasa Indonesia rumah-rumah. Kalau bahasa Arab bukan baitun, ya itu bahasa Indonesia yang diarabin. Ya. Kalau rumah-rumah bahasa Arab apa? Buyutun. Ya, masjid itu tunggal. Kalau jama' bukan masjid, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, kalau masjidnya banyak apa? Masajid. Nah itu memang yang bikin bahasa Arab agak berat. Makanya orang bilang kalau belajar bahasa Indonesia gampang, ya. Kalau ada 2 orang pelajar, ya bilang aja 2 orang pelajar, tidak sebut 2. Kalau bahasa Arab enggak, berubah, ya. Ya, jadi abror itu jamak, mufradnya apa? Tunggalnya apa? Barun. Kayak kemarin fujar, mufradnya fajirun. Nah, itu banyak tuh dalam Al-Qur'an, model-model kayak gini. Jadi perlu paham ini kalimat jamak apa tunggal. Abror dari barun. Ya, barun tuh kalau anak yang berbakti, ya kan. Jadi kalau anak yang birrul walidain disebut barun, begitu ya. Jamaknya abror. Ya, jamaknya abror. Makanya kadang sering kita dengar nama anak namanya abror, itu dari kata-kata barun. Ya, anak yang berbakti. Tapi yang dimaksud di sini al abror adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Kalau di sini di kitab jalan lain dikatakan al-abrar ay kitabul a'malil mu'minina as-sadiqina fi imanihim. Kitab catatan amal orang-orang yang beriman, yang jujur dengan keimanannya. Ya, jujur dengan keimanannya ya dia bertakwa. Ya. La fi illiyin.
ya, terdapat dalam illiyin. Nah, ini lawan dari sijin tadi. Kalau orang durhaka, catatannya terdapat dalam sijin. Ya. Kalau sijin itu apa kemarin artinya sijin, Bu? Nama kitabnya atau tempatnya. Tempatnya di mana? Di lapisan paling bawah, lapisan bumi paling bawah, lapisan ketujuh bumi paling bawah. Itu diantara makna sijin. Nah, illiyin kebalikannya, ya. Lafi illiyin kila, ada yang mengatakan huwa kitabun jami' li amalil khairi minal malaika wa mu'minis tsaqalain. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah kitab yang mengumpulkan amal kebaikan dari para malaikat dan makhluk Allah, jin dan manusia yang beriman. Jadi catatan kebaikan buat hamba Allah yang beriman yang baik. Itu namanya. Berarti namanya illiyin. Ada juga yang mengatakan wakila huwa makanun fis sama'i sabi'at tahtal arsy. Ya, jadi beda dengan sijin, tempat yang paling bawah di lapis ketujuh bumi. Kalau illiyin tempat yang paling tinggi di lapis ketujuh langit. Ya. Di lapis ketujuh langit, di bawah arasy. Di bawah arasy. Jadi tempatnya sangat tinggi. Ya, ini tentu semua menggambarkan tentang kemuliaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, begitu ya. Ya, ditempatkan, catatannya saja sudah ditempatkan di tempat yang mulia. Ya, di tempat yang mulia. Wa ma adraka ma illiyun. Allah tegaskan lagi, tahukah kamu apakah illiyun itu? Ya, jadi kalau illiyin itu kalau dalam bahasa Arab namanya mansub, ya. Kalau marfu'nya illiyun, ya sama aja, cuma cara bacanya yang beda. Apakah tahukah kamu apakah illiyin tersebut? Ya. Kitabum marqum. Ya, dia adalah kitab, ya, yang ada catatannya. Kitabum marqum. Ya, meskipun lagi-lagi kita katakan kemarin apa? Di sini marqum ini mungkin zaman dulu tidak terbayang. Ya, kalau sekarang mungkin sudah terbayang. Ya, kalau sekarang dikenal dengan istilah apa? Zaman apa? Digital. Ya, jadi kitab digital kalau boleh kita artikan agak bebas. Ya. Kenapa? Catatannya, simpanannya dapat menyimpan lebih banyak. Kalau dalam bahasa Arab memang alat-alat digital disebut adawat raqmiyah. Ya, alat-alat digital. Ala kulli hal, itulah kitab tempat mencatat atau kitab yang di dalamnya terdapat catatan-catatan manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Yashhaduhul muqarrabun. Ya. Ini pun catatan ini bukan sembarang catatan. Ya, tapi disaksikan. Ya, dipantau. Ya, enggak sembarangan. Kalau zaman kita ya banyak ya catatan ditambah, dikurangi. Oh, ini nggak bagus nih, dicoret lagi, diedit, dimanipulasi. Ya. Kalau catatan manusia itu tidak. Ya, yang memantau langsung malaikat. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan. Ya, jadi nggak sembarangan. Semuanya terdata dan tercatat rapi. Ya, tidak hilang, tidak dirusak, tidak ditambah dan dikurangi. Ya. Innal abrara lafi na'im. Maka kesudahannya apa? Orang-orang yang baik, al-abrar, ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, lafi na'im. Ya, sungguh ya, la di situ namanya taukid. Sungguh ya, lafi na'im, sungguh berada dalam kenikmatan yang berlimpah, kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang murni, yaitu di surga Allah. Ya, jadi orang kalau pengen dapat nikmat yang sesungguhnya di surga. Kalau di Indonesia, di dunia, ya, ya, kadang kita dapat nikmat, tapi di tengah kenikmatan tersebut ada saja, ya, apa istilahnya, nggak enaknya, ada saja gangguannya. Ya, kita makan yang kita suka, enak nggak? Ya, misalnya makan durian.
Pada doyan-doyan nggak di sini? Doyan. Enak nggak? Nikmat nggak? Tapi ada nggak gangguannya? Ada aja. Tahu-tahu besok tensinya naik. Datang ke puskesmas, ngadu ke dokter. Kenapa? Kemarin makan durian kebanyakan. Nikmat dunia begitu. Apalagi makan sambal. Wah, mama jagonya. Makan sambal. Besoknya bolak-balik masuk WC. Begitulah nikmat dunia. Ya, ada saja. Tapi kalau di surga enggak, murni. La fi na'im. Ya, nikmat. Ya, yang tidak ada gangguan di dalam. Kalau di dunia masih. Makanya kalau di dunia kita jangan terlalu begitu dengan sesuatu. Ya, seakan-akan kalau sudah ini pasti dah nikmat. Ya, namanya dunia pasti ada gangguan. Ya, dulu kita mungkin yang kita dulu ketika belum nikah kayaknya wah kalau udah nikah aman dah enak. Ketika udah nikah ya senang, tapi ada enggak senangnya? Ada juga. Ada gangguannya, ada. Ya, ibu-ibu secinta-cintanya sama suami pernah kesal enggak? Bukan pernah lagi Pak Ustadz katanya. Ya. Pernah enggak Bu ngomelin marahin suaminya? Pernah enggak marahin suami? Ya, jangan terlalu ragu ngomongnya. Ya. Pernah Pak Ustadz kesel sama suami. Sering bahkan. Ya. Kalau saya alhamdulillah enggak pernah dimarahin istri. Diomelin sering. Ya, jadi yang berani ngomelin Ustadz ya istrinya. Ya. Kalau yang lain nggak ada yang berani mungkin. Baik. Nah, innal abrara lafi na'im. Ya, orang-orang yang berbakti, ya, orang-orang yang bertakwa, dia akan berada di dalam surga. Begitu ya. Jadi kalau pengen dapat kesenangan yang sebenarnya di surga. Ya, di surga. Makanya di dunia ini bukannya kita mau cari kesusahan, tidak. Ya, tapi kalau mendapati kesusahan ya sabar. Memang itu dunia. Ya, itulah dunia. Ada saja kesusahan di dalamnya. Walau mungkin orang-orang mengira kita senang, ada saja kesusahannya. Maka jangan pernah putus asa, jangan lemah. Terus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal araiki yanzurun. Ya, alal araiki yanzurun. Ya. Ya, jadi gambarannya ini mereka di atas araik, ya, di atas dipan mereka. Ya, arak itu balai-balai gitu panjang, ya. Yanzurun mereka memandang. Ya, di sini digambarkan ma'u'tu minan na'im. Ya, mereka memandangi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Ya, jadi memang kenikmatan itu biasanya apa yang dirasakan dan apa yang dipandang. Ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya. Ya, jadi ta'rifu kamu akan mengenali fi wujuhihim. Ya, wujuh juga ini jamak nih, Bu. Wujuhun. Nah, mufradnya wajah. Ya, itu udah bahasa Indonesia jadi gampang. Wajhun itu tunggal, jamaknya wujuhun, ya. Ta'rifu fi wujuhihim. Kamu kalau melihat penghuni surga itu sudah dapat mengenali mereka apa? Dari wajahnya, ya. Nadratan na'im. Ya, ini buat nama bagus nih, Nadratan na'im. Ya, Ustaz, cari nama nih, Nadratan na'im. Apa? Wajah penghuni surga, ya, yang penuh kenikmatan. Jadi nadra itu bercerah, ya, cahaya, ya, bercahaya. Ya, dia udah cerah, sumringah, bercahaya. Ya, ada sebuah kitab itu namanya Nadratan Na'im. Bagus kitabnya, kitab tentang akhlak dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dari wajahnya udah kelihatan ya orang senang, orang bahagia. Ya, dan kesenangannya ya kesenangan yang benar-benar murni. Ya, tidak dibuat-buat, ya tidak sekedarnya. Ya, tapi memang karena ya lahir batinnya senang. Makanya dari wajahnya pun terlihat dan kelihatan. Ya, itu gambaran Allah ingin menggambarkan. Ya, kalau memang pengen dapat kesenangan yang sebenarnya nanti di surga. Ya, sekarang sabar-sabar dulu, taati aturan dan lain sebagainya, sabar.
Ya, insya Allah akan Allah berikan. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Yusqa itu artinya apa? Dikasih minum. Ya, saqa yaski itu memberikan minum. Ya, suqya kalau di Mekah itu ya terkenal istilah suqya Zamzam, minuman air Zamzam. Ya, yusqauna, mereka nanti akan diberikan minum mir rahiqim makhtum. Ibu pernah dengar enggak kata-kata rahiqum makhtum? Pernah dengar nggak? Itu nama sebuah kitab yang terkenal. Ada yang tahu kitab apa? Waduh, masa nggak ada yang tahu nama kitabnya? Hebat nih ibu-ibu nih, baca kitabnya banyak. Rahiqum Makhtum, kitab sirah nabawiyah, kitab sejarah Nabi. Ada di terjemahannya banyak. Saya juga akan dulu pernah saya kasih PDF-nya. Pernah nggak saya kasih? Pernah nggak? Pernah. Baca nggak judulnya? Nggak baca Pak Ustadz judulnya. Judulnya nggak baca. Ya, jadi yang saya kasih PDF sejarah Rasul itu dari kitab Rahiqum Makhtum. Terkenal kitabnya karena pernah jadi juara lomba penulisan kitab di Robitoh Robitoh Alamiah, Robitoh Islamiyah di internasional. Begitu ya. Nama kitabnya Rahiqum Makhtum. Ya, itu banyak terjemahannya banyak dijual di toko-toko buku. Nah, pengarang itu mengambil istilah ini, Rahiqum Makhtum. Apa tuh Rahiqum Makhtum? Nanti yang akan diberikan kepada ahli surga. Di sini diartikan khamrun khalisatun minad danas. Ya. Khamr yang murni dari najis, dari kotoran. Ya, sebab khamr itu menurut jumhur ulama najis. Tapi udah dicabut najisnya. Ya, jadi memang minuman ahli surga itu khamr. Ya. Apa ayatnya itu? Khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan nanti ada sungai yang airnya itu khamr, yang lezat bagi yang meminumnya. Ya, jadi jangan disamakan ya Bu ya. Khamr di dunia, wah di akhirat ada juga nih wine ya, whisky, bukan itu. Khamr ya, tapi khamr yang yang tidak dikatakan para ulama nggak bikin pusing, nggak bikin mabok, nggak bikin, pokoknya yang tersisa adalah nikmatnya. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, man syaribal khamra wa lam yatub, ya, lam yashrabha fil akhir atau fil jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang minum khamar di dunia, ya, dan dia tidak bertaubat, ya, dia tidak akan merasakannya di surga. Ya, maka mudah-mudahan Allah lindungi kita dan anak kita dari khamar di dunia agar kita dapat merasakan khamarnya surga. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Ya. Ya, jadi makhtum ini ya itu khamar yang masih disegel, makhtum. Ya, jadi masih asli, masih murni, belum terbuka. Biasanya sering kita dengar itu khamar itu kalau semakin lama semakin mahal, semakin bagus. Ada yang tahunan disimpan dan seterusnya, nanti sekian tahun baru dibuka. Ya karena entah apa ya, fermentasinya segala macam semakin jadilah begitu ya. Nah, itu kelas-kelas tingginya, ya. Khitamuhu misk. Ya, jadi ini digambarkan lagi bagaimana nikmatnya penduduk surga. Khitamuhu misk. Ya. Ada yang memang mengartikan khitam di sini stempelnya, segelnya, tapi segelnya dari misik. Misik itu minyak kasturi. Tapi kalau di sini al-muallif tafsir jalan mengatakan akhiru syurbihi tafuhu minhu raihatul misk. Ini yang bagus ya. Minuman terakhirnya ketika orang minum khamar itu di surga, ya, tegukan terakhir akan keluar aroma minyak misik. Ya, jadi kalau sekarang kan enggak tuh ya. Orang kalau minum khamar kira-kira bau enggak? Kamu pernah minum, pernah cium, Bu? Kata orang lah ya, bau gitu ya. Tapi ini enggak. Kalau khamar surga itu akhir minumannya keluar wangi minyak kasturi. Wangi, harum, begitu ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
Maka mestinya ya untuk hal seperti ini agar kita dapat merasakan nikmatnya khamar surga ya dengan ciri-ciri tadi rahiqim makhtum ya khitamuhu misk ya agar kita dapat artinya agar kita bisa masuk surga. Karena kalau orang masuk surga akan merasakan khamarnya tersebut ya. Falyatanafasil mutanafisun, maka hendaknya orang berlomba-lomba ay falyarghabu bil mubadara ila taatillah. Inilah yang mestinya kita pengen, kita berlomba-lomba, kita bersegera ya. Itu maknanya adalah hendaklah kita semangat bersegera untuk taat kepada Allah ya, karena itu jalan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditambahkan lagi wa mizajuhu ya. Wa mizajuhu ya. Campurannya. Jadi rupanya khabarnya ada campurannya ya. Biasa kalau minuman kan kasih campuran, kalau kita mungkin sekarang ada toppingnya segala macam. Ya, ma yumzaju bihi, sesuatu yang dicampurkan ke dalamnya. Apa campurannya? Min tasnim. Dicampurkan dengan tasnim. Ya. Ini bagus juga dibuat nama. Pak Ustaz, apa namanya yang bagus? Kasih nama tasnim. Orang kita mungkin kurang suka tasnim ya. Tasnim bagus, saya tahu orang India itu banyak yang namanya tasnim. Rupanya diambil dari surat Al-Mutaffifin. Apa tasnim itu? Ditafsirkan oleh ayat sesudahnya. Lihat ayat sesudahnya. Wa mizajuhu min tasnim aynay yashrabu bihal muqarrabun. Ya, yaitu aina. Di sini ain artinya apa ain? Mata, ya, bukan mata maksudnya, mata air. Ya, tasnim adalah mata air. Yashrabu bihal muqarrabun. Ya, yang diminum ya, oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dekat, yang bertakwa. Jadi istilahnya mata air. Ya, mata air di surga yang menjadi tempat minum juga orang yang bertakwa. Al-Muqarrabun juga sering diartikan para malaikat, sebab malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dicampurkan dengan tasnim tadi khamarnya. Yang tasnim itu adalah mata air di surga ya, tempat minum ya hamba-hamba Allah yang beriman ya. Jadi ya semakin menggambarkan kenikmatan surga, kenikmatan apa yang dapat dirasakan oleh penghuni surga. Yaitu gambaran Allah tentang al-abrar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan lagi. Nah, ini paragrafnya beda. Jadi Al-Quran itu surat itu ada paragraf-paragrafnya. Jadi memang bagus sekali kalau kita baca Quran, kalau kita mau berhenti, misalnya mau wakaf, itu di paragraf terakhir kalau memang bukan di akhir surat. Ya, itu memang perlu tahu maknanya ya. Ya, sebab kalau di sini paragrafnya sampai di sini. Berikutnya, ayat-ayat berikutnya Allah berbicara ya apa namanya? Masalah yang lain yang berbeda. Kalau tadi kan Allah ingin menjelaskan apa? Tentang kenikmatan orang-orang yang bertakwa. Maka berikutnya Allah jelaskan lagi tentang apa? Sifat-sifat orang yang durhaka. Kembali Allah jelaskan lagi. Jadi begitulah Al-Qur'an, kita berulang-ulang ya, diajak, diingatkan ya, diancam tapi diberikan harapan ya, agar kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemudian di ayat berikutnya Allah mulai berbicara kembali tentang orang-orang yang durhaka. Allah berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Innal ladzina ajramu, sungguhnya orang-orang yang durhaka ya, ajram ya. Jarimah itu orang jahat. Ya, tapi yang dimaksud ajramu di sini disebutkan ka Abi Jahal wa nahwihi, seperti Abu Jahal dan orang semacamnya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang musyrik yang memusuhi orang yang beriman. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Kanu mereka dulu itu terhadap orang-orang yang beriman, ya. Di sini disebutkan khususnya kepada orang para sahabat yang lemah, seperti Ammar, wa Bilal wa nahwihima, ya. Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah itu kan sahabat dari kalangan bawah. Nah, itu sering diledek, sering dilecehkan oleh mereka. Yadhakun, ya, sering ditertawakan oleh mereka. Ai istihza'an bihim. Jadi intinya
orang-orang kafir Quraisy saat itu, ya, itu mereka sering mentertawakan, mengejek Bilal, Ammar. Ini sahabat-sahabat memang asalnya dari kalangan budak. Ya, mereka ketika mereka beriman, mereka jadi bahan ejekan. Ya, direndahkan, dihina, dinista. Ya, itu saat itu. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka lewat, marro yamurru itu lewat. Mereka, siapa mereka yang lewat ini? Orang-orang beriman. Ya, jadi apabila sahabat lewat mereka lagi duduk-duduk ya. Kalau bahasa kita lagi kongko-kongko gitu, ya mereka jalan nih lewat orang beriman. Ya. Kanu wa idza marru bihim, melewati mereka yataghamazun. Ya, yataghamazun apa dari ghamaz? Ghamaz itu ya meledek tapi dengan isyarat, ya, bukan dengan ucapan. Ya, apa? Dengan mengerlingkan mata, apa gitu ya, dengan mulut mesem, manyun, apalah, ya, yang kira-kira merendahkan, yang kira-kira merendahkan, begitu. Jadi saking mereka itu merasa sombongnya dengan apa yang mereka miliki, orang-orang kafir musyrikin, begitu ya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idzan qalabu ay raja'u, apabila mereka kembali ila ahlihim, ke keluarga mereka, ke kelompok mereka, ke kaum mereka, in qalabu fakihin, ya. Mereka apa namanya? Gembira. Gembira di sini maknanya adalah ya bangga, ya, mu'jibin bi dzikrihim al-mu'minin. Artinya mereka merasa bangga dengan memperolok-olok, mengejek, menista, merendahkan orang-orang mukmin. Ya, itu kan gambaran-gambaran yang kita sering dapatkan juga. Ya, banyak orang yang melecehkan orang mukmin, lalu di antara mereka saling bangga, oh tadi saya omongin begini, saya jelekin begitu dan seterusnya. Mereka merasa bangga. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza ra'ahum, apabila mereka melihat, ya, mereka siapa? Orang-orang kafir musyrik Mekah saat itu. Ya, melihat mereka siapa? Para sahabat, orang-orang yang beriman. Qalu, mereka akan berkata, apa kata mereka orang kafir musyrik? Inna haula'i ladallun. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Ya, para sahabat, orang beriman dibilang kenapa mereka dibilang sesat? Karena mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di antara perlakuan orang-orang kafir Quraisy pada masa Rasulullah adalah sering memberikan tuduhan, julukan. Ya, orang sekarang bilangnya stigma. Ya, sering diberi di stigma negatif. Orang terbelakang. Kalau sekarang yang paling sering radikal, keras, ekstrim, teroris, kayak gitu. Ya, tidak dibeda-bedakan lagi. Pokoknya yang rajin ke masjid. Ya, sampai ada tokoh yang bilang ya, benih teroris itu kalau kelihatan kalau orang udah rajin ke masjid. Ya, itu bahaya sekali. Ya, ada yang ngomong begitu, ada. Ya, kalau udah rajin ke masjid berarti akan jadi potensi teroris. Ya, begitulah akan selalu muncul ungkapan-ungkapan yang menyesatkan. Ya, padahal kita tahu bagaimana kita sangat dianjurkan ya untuk rajin ke masjid, cinta masjid dan seterusnya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Ya, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Ya. Maka Allah ingatkan, ya, kalau ini Allah yang ngomong, Allah yang berkata, wa ma ursilu, mereka tidaklah dikirim. Siapa mereka? Orang kafir, al-kuffar, alaihim, bagi orang beriman, hafizin. Ya, orang kafir tidak Allah utus atas orang beriman sebagai penjaga, sebagai pengawas atas amal mereka, hatta yadruhum ila masalihihim, ya, sampai mereka ya seakan-akan mengetahui apa kebaikan bagi orang mukmin. Ya, ini satu hal yang bagus, ya. Allah kasih tahu. Ya, jangan sampai kita orang beriman ya sering mencari pembenaran dari mereka. Ya, seakan-akan kalau mereka yang ngomong berarti
benar. Nah, itu yang bahaya sekarang. Ya. Arahan-arahan mereka yang buat ekonomi kalau maju bagaimana? Nih, pakai riba, pakai ini. Oh, begitu ya, maka dipakailah. Masyarakat kalau pengen maju gimana? Biarkan mereka bebas. Jangan terlalu diatur-atur. Ini haram, itu haram. Biarkan mereka. Itu jadi patokan. Ya. Padahal panduan dan ajaran Islam berbeda. Ada aturannya, ada acuannya. Bebas iya, tapi ada batasan. Ada acuan. Ya, jangan sampai mereka jadi ya barometer ya untuk melihat kemajuan sebuah negara. Ya, harus ada misalnya tempat judinya, tempat prostitusi. Itu berarti negara nah itu patokan mereka. Ya, jangan kita ikut-ikutan menjadikan sebagai patokan. Ya, mereka tidak Allah utus untuk menentukan ya nilai di tengah masyarakat Islam. Ya, patokan kita adalah tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan jadi patokan. Oh, kalau pakai jilbab nutup aurat masih terbelakang, masih apa? Ya, itu biasa mereka bikin ya semacam apa istilahnya aturan-aturan, acuan-acuan ya dan lain, dan itu mereka sering ya sodorkan jadi kadang sampai jadi undang-undang, jadi aturan-aturan. Ya, ini yang sekarang lagi rame apa? Ya, menyebarkan alat kontra, itu bagian dari mereka. Disebarkan alat kontrasepsi, tujuannya apa katanya? Biar terkendali. Gimana terkendali? Ya, itu bagian dari konsep mereka agar hidup ini bebaslah, nggak perlu dibatas-batasi. Yang penting tanggung jawab. Ya, makanya mereka dulu memperkenalkan apa namanya? Sex consent. Apa bu sex consent? Nggak tahu Pak Ustadz. Saya mah ngapalin doa doang. Sex consent itu konsep mereka boleh seks tanpa nikah tapi bertanggung jawab. Ya, itu mereka tuh yang bikin. Kita kadang-kadang suka ikut-ikutan aja. Oh nggak apa-apa kalau bertanggung jawab. Bertanggung jawab gimana kalau nggak menikah? Ya biasa itu mah buaya. Ya jangan takut neng, abang bertanggung jawab. Udah kelepek-kelepek aja tuh nengnya dibilang gitu. Ya padahal ketika udah hamil entah nggak tahu kemana orang. Ya, ya itu banyak tuh. Ya konsep dan prinsip-prinsip mereka ingin ditawarkan di masyarakat maka hal kayak gitu harus kita tolak. Ya itu sama saja menawarkan perzinahan, ya, melegalisasikan perzinahan. Ya. Baik. Nah, itulah kebiasaan atau kelakuan orang-orang kafir. Maka itu di dunia. Lalu bagaimana nanti di akhirat keadaannya? Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ya, jadi kalau di dunia orang-orang kafir seperti itu, fal yauma, maka sekarang hari ini, al yaum itu hari ini, ai yaumal qiyamah. Maksudnya apa? Hari kiamat. Alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang beriman kebalikannya akan terjadi. Yang tadinya ditertawakan, ya, maka kebalikannya dari kiamat, orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun, bahkan mereka fil jannah, ya, di dipan-dipan tadi yang turun, ya, melihat min manazilim ilal kufar wa hum yu'adzabun. Di tempat-tempat mereka lihat orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Bahkan digambarkan fayadhakuna minhum kama du'ikal kuffaru minhum fid dunya. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alu. Ya. Jadi maka ada sebuah ungkapan, ya, yang berbahagia, yang beruntung, yang sukses adalah orang yang tertawanya lebih dulu apa tertawanya belakangan. Ya. Yang sukses, yang berhasil adalah orang yang tertawanya belakangan. Ya. Jadi biasanya orang-orang yang berhasil itu ketika awal-awal sedih apa senang? Sedih. Ya, penuh perjuangan apa saja orang kalau kita lihat yang sekarang senang, berhasil, sukses usahanya, sukses prestasinya, wah itu berdarah-darah awalnya, sedih. Ya, tapi lebih baik begitu kalau akhirnya tertawa. Jangan udah apa-apa udah ketawa duluan.
ya, akhirnya sedih, akhirnya sengsara. Ya, maka sekali lagi di dunia ini, ya, tidak mengapa kita kadang berat, kadang sampai menangis, sampai apa. Yang penting, ya apa? Jaga keimanan, jaga ketakwaan. Tidak mengapa, berat, ya. Nggak apa menangis sekarang. Yang penting nanti kita bisa tertawa. Ya tentu bukan berarti bawaannya nangis mulu, entar pulang dari pengajian nangis saja. Ya, suaminya nanya, "Kenapa mak nangis?" Ya, disuruh nangis sama ustaz. Bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya adalah kalau kita dapat kesulitan, sabar. Ya, jangan sampai hilang kendali. Jangan sampai meninggalkan ketaatan. Ya, berat sekarang insya Allah ringan di dunia. Ya, tapi yang berat itu kalau sengsara di akhirat. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, surat ini ditutup dengan sebuah pertanyaan, apakah orang-orang kafir, ya, dengan apa yang terjadi itu sudah mendapatkan balasannya atas perbuatan mereka di dunia? Ya, ini pertanyaan. Ya, jawabannya ya tentu na'am. Ya. Mereka nanti akan mendapatkan balasan akibat dari perbuatan mereka di dunia. Ya. Balasan yang bahkan setimbal. Ya. Apa namanya disebut dengan al jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan itu biasanya dikaitkan dengan amal yang dia lakukan. Dulu dia suka mentertawakan orang beriman, nanti di akhirat dia ditertawakan. Dulu dia suka menghina, di akhirat akan dihina. Nah, itulah gambaran ya yang telah Allah berikan. Ini sungguh sangat jelas panduannya, arahannya. Tinggal apakah kita mau menjadikan panduannya atau tidak. Baik, Bapak sekalian, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma khtim a'malana bis salihah. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.